Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Khairullah, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Islam. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Uyun, MSI, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan teman-teman, apa sih itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psike yang artinya jiwa dan logos berarti ilmu yang berasal dari Yunani. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Namun yang dipelajari bukan jiwa manusia, tetapi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Adapun mengenai pendidikan berasal dari kata didik, mendapat ketahuan sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, menurut KBBI 2006. Selanjutnya menurut Wittenson, dalam bukunya yang berjudul Education Psychology memberikan definisi psikologi pendidikan sebagai a systematic study of process and factor involved in education of human being in college education psychology, yang artinya psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah pendidikan suat, sebuah ilmu yang berisi proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Eh, Dalam dunia psikologi pendidikan itu banyak macamnya. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan anak usia prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Yang pertama yaitu perkembangan anak prasekolah. Usia prasekolah disebut juga sebagai usia kanak-kanak karena merupakan periode peralihan dari masa usia bayi menuju anak sekolah. Periode ini juga disebut periode keras kepala. Tetapi konstan menyebut periode ini periode estetis yang berarti keindahan. Perkembangan yang tampak pada usia ini yakni perkembangan daya penginderaan dan perkembangan bahasa. Bentuk perkembangan anak prasekolah yaitu ada 6. Yang pertama yaitu adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik di usia ini, penampilan maupun gerak-gerik anak mudah dibedakan dengan beberapa tahapan. Di antaranya, anak prasekolah sangat aktif dan sering melakukan berbagai kegiatan. Otot-otot besar pada anak sekolah lebih berkembang daripada kontrol terhadap jari dan sehingga anak tersebut masih belum bisa melakukan kegiatan rumit. Anak juga sering mengalami kesulitan untuk fokus melihat benda atau objek kecil. Walaupun tubuh anak lentur tetapi tengkorak mereka masih lunak. Yang kedua yaitu kognitif. Per- Perkembangan kognitif pada umumnya anak prasekolah terampil dalam berbahasa, akan tetapi kompetensi anak juga perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, mengagumi, dan kasih sayang yang dapat mengembangkan kognitif pada anak prasekolah. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu kreativitas. Kreativitas yang dimana anak prasekolah cenderung melakukan dusta putih atau membual sebagai peralihan dari masa kreativitas imajiner dan animasi pada masa awal batita. Tujuan anak membual untuk menipu orang lain, bukan untuk menipu orang lain, tetapi karena mereka merasa yakin bahwa hal tersebut benar dan ingin bualannya didengar. Maka dari itu, orang tua atau pengasuh anak prasekolah harus bisa memberi arahan yang baik dan benar kepada anak-anak. Yang ketiga adalah sosial, proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok, moral, dan juga tradisi. Yang keempat adalah emosi.
Perkembangan yang kelima adalah emosi. Perkembangan emosi semakin matang emosi seorang anak akan kian stabil pula kepribadiannya. Untuk anak prasekolah, kemampuan mengekspresikan diri bisa dimulai dengan mengajari anak-anak mengungkapkan emosinya. Yang keenam yaitu kepribadian. Anak usia prasekolah belajar perilaku moral lewat peniruan. Kepribadian di mana pada anak usia ini sudah mampu membedakan mana pria dan wanita hanya dari penampilan seperti pakaian, rambut, dan sebagainya. Sehingga anak juga paham akan kepribadian atau gender dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan masuki praktik pembelajaran yang relevan. Pada usia prasekolah yaitu adalah yang pertama gerak kasar. Gerak kasar dilakukan dengan memberi kesempatan anak untuk melakukan permainan kecil seperti melakukan ketangkasan dan kelincahan, seperti berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Yaitu gerakan halus. Gerakan halus anak-anak dibantu secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya membantu dengan anak menggambar, menulis, dan sebagainya macamnya yang dengan gerakan yang tidak terlalu banyak. Berbicara bahasa dan kecerdasan. Misalnya dengan membantu anak mengerti kata separuh, yaitu dengan cara membagi kue. Yang terakhir yaitu bergaul dan melatih anak untuk mandiri. Mengajak anak bermain ke rumah tetangga yang memiliki anak seusianya, agar dia bisa bergaul dan berinteraksi antar sesamanya. Selanjutnya itu adalah perkembangan anak sekolah dasar. Usia anak sekolah dasar kisaran 6 sampai 12 tahun dan disebut juga periode intelektual, juga aktif. Pada usia ini, anak telah mengerti apabila diberi tugas. Maka dari itu, anak sudah bisa memasuki dunia sekolah. Tentunya, dunia sekolah sangat berbeda dengan di rumah. Di sekolah, anak harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Bentuk perkembangan anak sekolah dasar. Bentuk perkembangan anak sekolah dasar itu bisa dilihat dari fisiknya. Tubuh mereka yang meninggi, kaki dan tangan memanjang, dan serta otak yang mulai memahami perkembangan. Hal ini dikarenakan pada fase tersebut anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya melalui aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya ada perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir atau nalar. Sebagaimana menurut teori kognitif Piaget, pemikiran anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional atau konkret. Nah, makna operasional konkret ini sendiri yaitu kondisi di mana anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Dan selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Terhadap perkembangan ini perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari lingkungan sekitar. Ya, salah satunya itu lingkungan sekolah sehingga guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak sekolah dasar ke arah yang lebih baik dan juga mengarahkan anak sekolah dasar ke arah yang baik dan berkewajiban untuk menjadi fasilitator dalam menghadapi setiap perkembangan anak yang dilalui oleh peserta didik atau anak sekolah dasar. Yang terakhir yaitu adalah perkembangan emosi. Pada usia sekolah dasar, anak sudah mampu mengatur rasa takut, marah, dan juga sedih sehingga anak dapat belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Juga anak telah memahami mengenai hal yang baik dan buruk sehingga anak pada usia sekolah dasar paham mengenai norma dan nilai yang berlaku pada tahapan ini juga anak telah mampu memahami bahwa suatu penilaian yang baik dan buruk dapat dirubah sesuai dengan situasi dan keadaan muncul perilaku tersebut. Itu praktik pembelajaran yang relevan. Menurut Robin Forget, ada 10 model pembelajaran yang termasuk dalam kelompok pelajaran yang terpadu, yaitu model fragmented, connected, nested, sequential, shared, dan lain sebagainya. Lalu, di antara
praktik-praktik model tersebut yang mana yang cocok? Menurut saya, model yang sangat sesuai ditetapkan untuk anak usia sekolah dasar yaitu model Web-based. Hal tersebut dikarenakan model ini sering diimplementasikan pada pembelajaran di sekolah dasar, yaitu untuk mendapatkan pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Pelaksanaan pembelajaran terpadu dapat ditinjau dari berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh siswa multiple inteligensi. Selanjutnya kita akan masuki perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan anak sekolah menengah. Anak sekolah menengah disebut juga sebagai anak usia remaja, kisaran 12 sampai 18 tahun yang telah memasuki periode sosial, mengalami pertumbuhan jasmani yang cepat dan pubertas serta adanya perkembangan moral. Bentuk perkembangan anak usia menengah itu seperti macam-macamnya, ada seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu terhadap bentuk perkembangan fisik, mengalami periode pubertas. Di sini mereka sudah pubertas atau mengalami pendewasaan. Untuk lelaki seperti tumbuh jakun, jenggot, kumis, dan bulu yang halus yang di bagian lainnya. Sedangkan untuk wanita juga pinggul membesar dan beberapa bagian tubuh yang sudah tumbuh dan lain sebagainya. Dan untuk kognitif dari pemikiran operasi dan konkret ke formal. Yaitu maksudnya adalah jika pada anak usia sekolah dasar pemikiran kognitif anak yaitu operasi konkret, pada masa usia ini terjadi perubahan yaitu operasi formal. Perkembangan kognitif ini dicirikan dengan pertumbuhan pemahaman dan kemampuan yang terus-menerus sehingga terbentuk penalaran hipotesis deduktif, yaitu penalaran yang terjadi pada tahap pemikiran operasi formal. Penggunaan pemikiran operasi formal berbeda-beda menurut tugas pengetahuan, latar belakang, dan perbedaan individu. Yaitu berikutnya yaitu perkembangan sosial, perkembangan sikap sosial dan moral. Perkembangan sosial dalam perkembangannya dapat dan sikap anak dapat berubah karena interaksi antar sesama mereka maupun dengan orang lain. Nah, tuntunan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan budaya di masyarakat dan juga lingkungan sekitar yang menjadi tempat tumbuh kembang anak tersebut. Yang terakhir adalah emosi, meliputi watak, sikap, emosional, responsibilitas, dan sosialitas. Perkembangan pribadian yang pada dasarnya perkembangan pribadian dapat diartikan sebagai perubahan perilaku individu yang muncul dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, pada anak usia sekolah menengah merupakan masa pencarian kepribadian atau mencari identitas yang bisa saja bertambah positif ataupun negatif. Semuanya tergantung pada lingkungan tersebut. Tentunya anak usia sekolah menengah juga dapat diperlukan praktik pembelajaran yang relevan, dapat ditetapkan oleh guru pendidik dalam perkembangan anak sekolah menengah. Yaitu terdapat dua metode, yaitu metode demonstrasi. Guru menguraikan materi yang dipelajari serta memberi ringkasan materi yang akan disampaikan, menyiapkan bahan atau peralatan yang diperlukan, dan menugaskan salah satu siswa untuk demonstrasi berdasarkan situasi yang telah disiapkan. Setelah semua siswa fokus pada demonstrasi dan menganalisanya, masing-masing siswa akan mempresentasikan hasil dan guru tersebut akan mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulannya sendiri. Yang kedua yaitu diskusi, panel, dan debat. Dalam pembelajaran di kelas, kegiatan diskusi ini melibatkan sekelompok mahasiswa untuk mencari informasi tentang topik tertentu. Sehingga para siswa ini kemudian secara interaktif menyampaikan informasi tersebut dalam diskusi panel dan debat yang dirancang untuk membantu siswa memahami berbagai perspektif tentang topik yang dibahas dan dikoordinasikan untuk melengkapi informasi yang belum lengkap melalui sesi tanya jawab. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa, dah.